Libya Channel 1784. Dewa Naga Kehancuran. Jie Yan vs Yun Che. Bintang Tianyu, Sekte Pedang. Pertandingan dimulai. Teriak tetua pertama. Zep. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Jie Yan muncul di hadapan Yun Che lalu mengayunkan pedangnya. Yun Che yang menerjang, hanya memperbaiki postur tubuhnya lalu mengangkat pedang awan abadi ke arah atas untuk menahan serangan dari Jie Yan. Terang! Bush! Ketika pedang Jie Yan ditahan oleh Yun Che, Jie Yan tersenyum kecil karena ia tahu bahwa jika tidak memiliki rencana, mungkin butuh waktu yang sangat lama untuk mengalahkan Yun Che. Keduanya menarik pedang bersama-sama lalu mengayunkannya kembali dengan serangan mematikan. Terang! 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 Jie Yan dan Yun Che terus-menerus mengayunkan pedang mereka tanpa henti. Saat ini keduanya tidak menggunakan niat pedang sama sekali, hanya menggunakan keterampilan pedang murni untuk menguji lawan masing-masing. Keterampilan pedang yang luar biasa. Setiap serangan keduanya sangat mematikan. Harus aku akui bahwa keduanya memang memiliki bakat pedang luar biasa. Huoyun Yinger yang menatap pertarungan itu membatin dan semangat juangnya sedikit membara. Para murid inti lainnya juga menatap pertarungan keterampilan pedang tersebut dengan mata serius. Bahkan untuk King Lan Yu dan King Mo yang saat ini menonton juga terkejut dengan keterampilan pedang keduanya. Keduanya paham bahwa Jie Yan dan Yun Che belum memperlihatkan kekuatan penuh mereka. Kerang! Pedang kembali bergesekan lalu Jie Yan dan Yun Che melompat mundur bersama-sama. Kau memang kuat. Pemanasan sudah selesai, waktunya serius. Ucap Jie Yan acuh tak acuh. Dengan keterampilan pedang saja, walaupun keterampilan pedangnya lebih tinggi, ia tahu bahwa Yun Che lebih mahir menggunakan pedang daripada dirinya. Oleh karena itu, Jie Yan tentu tidak akan menggunakan kemampuan ahli pedang murni karena ia pasti akan kalah. Drurt! Lantai arena di bawah kaki Jie Yan perlahan retak ketika auranya meningkat drastis. Kali ini, ia menggunakan niat pedang terkuat yang ia kuasai. Untuk Yun Che, hal yang sama juga ia lakukan. Ia membuat kuda-kuda menyerang sambil berkata, "Keterampilan pedangmu memang luar biasa, sayang sekali bahwa kau belum mencapai tingkat kesempurnaan dalam menguasai keterampilan pedangmu sendiri." Wush! Saat mengatakan itu, Yun Che langsung melesat layaknya kilatan berwarna putih sambil mengayunkan pedangnya. Pedang awan abadi, tebasan kecepatan ringan. Sraing! Yun Che mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah Jie Yan. Niat pedang level mata pedang langsung mengunci posisi Jie Yan yang sudah pasti akan menghindar. Teleportasi. Zep. Jie Yan muncul tepat di udara tetapi Yun Che langsung membelokkan tebasannya ke udara. Terang. Bush. Jie Yan menekan pedangnya ke arah bawah saat menahan tebasan tersebut. Ia harus mengakui bahwa ketika Yun Che mengayunkan pedangnya dengan teknik tersebut, kecepatannya sungguh cepat dan membingungkan. Namun dengan mata dewa, ia dapat melihat dengan jelas serangan tersebut. Kekuatan naga. Sisik perlahan tumbuh di beberapa bagian tubuh Jie Yan dan ia langsung menepis pedang Yun Che ke arah samping menggunakan kekuatan mutlak. Kerang! Setelah itu, Jie Yan langsung menarik pedangnya lalu melesat dengan kecepatan tinggi.
Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Sraing, Krang, Jres. Ketika Jieyan melewati Yunce, jurang kecil tetapi sangat dalam tercipta di permukaan arena karena pedang Jieyan ditepis ke bawah oleh Yunce. Pedang awan abadi, bila awan petir. Niat pedang Yunce berubah dalam sekejap membentuk petir putih lalu ia berbalik dan mengayunkannya ke arah Jieyan yang melewatinya. Sraing. Bilah yang sangat kecil layaknya sebuah petir melesat ke arah Jieyan. Sangat cepat. Batin Jieyan saat mengangkat pedangnya lalu menahan serangan yang merupakan perpaduan niat pedang. Terang. Bush. Jieyan terpental saat menahan serangan tetapi ia langsung menyerang di udara ke arah Yunce. Seni rahasia, teleportasi bilah kekacauan. Sraing. Di sekitar Yunce bilah-bilah tajam yang cukup banyak menerjang. Karena kekuatan Jieyan saat ini sangat tinggi dalam hal konsep ruang dan juga niat pedang, serangan itu tidak mudah dihindari jika Jieyan menyerang sekuat tenaga. Mata Yunce menyipit sedikit lalu mengambil keputusan dalam waktu singkat karena ia juga merasa melawan Jieyan sangat merepotkan. Domain pedang. Dung. Aura berwarna emas meledak dahsyat lalu melebar ke segala arah. Semua bilah yang merupakan serangan dari Jieyan dihentikan di tempat lalu perlahan pudar karena tekanan dari niat pedang Yunce. Jieyan mendatar di permukaan arena dan menatap dengan serius ke arah aura berwarna emas tersebut. Domain. Para eselon atas sekte pedang berteriak bersamaan ketika melihat domain pedang milik Yunce. Mereka semua tahu betapa sulitnya membentuk domain pedang menggunakan niat pedang. Di tahap mata pedang, mereka harus mencapai level puncak agar dapat membentuk domain pedang. Dan Yunce yang belum lama mencapai level mata pedang telah membentuk domain pedangnya sendiri. Itu membuktikan bahwa Yunce sudah memasuki jajaran atas ahli pedang. Domain pedang Yunce terus melebar lalu menyelimuti seluruh arena. Tingkat mata pedang mampu melakukan hal ini. Celaka. Batin Jieyan karena ia tahu betapa kuatnya kemampuan seperti itu. Ia juga memiliki kemampuan yang sama, bahkan Xia Yuer dan Xiao Zia juga. Itu membuktikan bahwa seseorang yang bakat luar biasa mampu menggunakan kemampuan domain. Jieyan, jika kau tidak mampu bertahan, maka jalan pedangmu hanya sampai batas ini. Ucap Yunce acuh tak acuh dan membuat kuda-kuda menyerang. Nafas awan, bentuk pertama. Badai awan guntur. Blar. Yunce bergerak dengan kecepatan luar biasa dan berpindah beberapa kali di dalam domain pedang tersebut. Mata Jieyan menyusut tajam dan ia langsung mengangkat pedangnya menahan serangan luar biasa dari Yunce. Jres. Yunce melebar Jieyan dalam sekejap dan suara dentingan logam terdengar keras. Namun, Yunce langsung bergerak lagi dengan kecepatan tinggi setelah menggunakan tolakan di permukaan arena. Terang. Serak. Terang. Serak. Jieyan yang menggunakan mata dewa melacak Yunce mampu menahan sebagian besar tebasan Yunce. Ia menderita beberapa luka tetapi tidak dalam karena ia saat ini dalam mode kekuatan naga untuk meningkatkan pertahanan dan kekuatan tubuh. Yunce yang bergerak ke sana kemari tahu bahwa hanya dengan bentuk pertama kemampuan berpedang tertinggi yang ia miliki, itu tidak akan dapat menjatuhkan Jieyan. Sementara itu, di bangku penonton, untuk King Long dan Kaisar Si menghirup udara dingin ketika melihat teknik pedang Yunce. Tidak salah lagi.
Itu adalah teknik berpedang ahli pedang awan abadi yang menduduki 10 besar jajaran para ahli pedang di alam abadi. Ucap King Long dengan nada sangat dalam. Kaisar Si mengangguk serius karena ia juga pernah melihat secara langsung ahli pedang awan abadi bertarung dengan ahli pedang lainnya. Sementara itu, Jie Yan yang tahu bahwa ia akan memiliki semakin banyak luka karena serangan Yun Ce terus-menerus, memasang wajah muram. Zep! Sayap tumbuh di punggung Jie Yan dan ia langsung terbang ke arah udara menghindari serangan dari Yun Ce. Ketika Jie Yan berada di udara, ia langsung mengarahkan telapak tangannya ke arah bawah dan berkata dengan nada dingin, "Kali ini giliranku." Seni rahasia, kabut ungu teleportasi. Konsep ruang dalam jumlah yang sangat besar meledak di arena yang membuat tempat itu langsung ditutupi oleh kabut berwarna ungu. Tanpa membuang waktu, Jie Yan tampak mundur ke dalam kabut tersebut lalu jejaknya menghilang. Yun Ce yang menatap itu, langsung mengerahkan niat pedang miliknya untuk menekan kabut ungu. Namun, sebelum ia mampu melakukannya, sebuah serangan dahsyat secepat kilat melewatinya. Seraing! Jeres! Yun Ce yang memiliki kesadaran tinggi pertempuran masih mampu bereaksi tetapi ia tetap terkena tebasan Jie Yan. Kemampuan ini adalah kemampuan domain. Dan ini adalah... Yun Ce melebarkan matanya untuk pertama kalinya karena tahu bahwa teknik Jie Yan sangatlah mengerikan. Bahkan untuk tetua aula penegak hukum tidak lagi bisa tenang dan langsung melayang ke udara dan menatap serius ke arena dan berkata dengan nada yang sangat dalam yang membuat semua eselon atas sekte pedang terkejut. Domain konsep ruang. Episode sebelumnya. Babak final. Episode berikutnya. Jie Yan vs Yun Ce, 2. Bintang Tianyu, Sekte Pedang. Domain dengan basis konsep ruang. King Long terkejut dengan apa yang dikatakan oleh tetua aula penegak hukum. Bahkan untuk Kaisar Si juga terkejut karena ia tahu betapa langkanya kultivator dengan konsep ruang apalagi mampu membentuk domain menggunakan konsep ruang. King Long, yang mendengar itu langsung mengeluarkan benda tertentu dari cincin ruangan. Ketika ia menggunakannya, sebuah proyeksi terbuat dari Ki muncul di udara yang dapat dilihat dari segala arah oleh semua penonton di arena. Pelindung di arena tentu memiliki fungsi lainnya, yaitu memperlihatkan semua yang ada di arena jika kejadian pertarungan sama seperti yang terjadi saat ini. Para penonton yang melihat layar lebar di udara pun terkejut. Kabut ungu yang ada di arena langsung diabaikan secara langsung seperti mereka menonton ke arena secara langsung tanpa hambatan. "Lihat itu!" teriak seorang murid. Jeres! Jie Yan muncul di jarak hampir 3 meter dari Yun Ce tanpa fluktuasi energi lalu menghilang kembali seperti melewati Yun Ce. Setelah itu, Yun Ce yang terlihat mengangkat pedangnya mengalami luka tambahan lainnya. Jeres! Jeres! Bilah pedang dan kilatan berwarna ungu terus-menerus menerjang ke arah Yun Ce yang membuat Yun Ce mengalami banyak luka. Kemampuan apa itu? Apakah ada kemampuan ruang mencapai level ini? Jiansu yang menonton membuka matanya lebar-lebar dengan tidak percaya. Bahkan Huo Yun Yinger percaya bahwa ketika Jie Yan memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, ia juga akan berada di situasi yang tidak jauh berbeda dari Yun Ce jika bertarung melawan Jie Yan. Ini. Bagaimana mungkin seorang pemuda mampu menguasai konsep ruang sedemikian rupa?
Kaisar Shi juga tidak percaya apa yang ia lihat. Bahkan tetua aula penegak hukum yang sudah hidup sangat lama dan melihat banyak kultivator pengguna konsep ruang, mungkin hanya beberapa yang mampu menyaingi Jie Yan dalam hal pengembangan kemampuan konsep ruang. Sementara itu, di dalam kabut ungu, Yun Ce menggertakkan giginya sedikit lalu berteriak keras ke arah langit. Di saat itu juga, domain pedangnya tampak marah, mencoba menekan domain ruang milik Jie Yan. Jie Yan yang awalnya dapat leluasa bergerak ke segala tempat, mengerutkan keningnya karena kemampuannya tampak dihalangi. Ia merasa semua ruang di sekitar Yun Ce diblokir dan ia tidak mampu mendekat menggunakan konsep ruang. Memang benar bahwa niat pedang mampu menahan konsep ruang ke titik tertentu. Batin Jie Yan lalu ia menghilang kembali dan muncul di jarak sekitar 15 meter dari Yun Ce. Seni rahasia, kubus pemecah ruang. Dung. Di tempat Yun Ce berada di jarak 10 meter darinya, semua ruang langsung berada di dalam kubus aneh. Celaka. Batin Yun Ce. Dengan domain pedang, ia dapat melacak juga dan tahu bahwa jika ia tidak mencoba bertahan, ia akan terluka parah. Nafas awan, bentuk kelima. Badai awan hujan dan guntur. Niat pedang Yun Ce berubah sekali lagi. Di saat itu juga, ketika ia mengayunkan pedangnya ke arah kubus aneh yang mencoba menekannya, badai berupa awan hujan dan guntur meledak ke satu arah. Duar. Ledakan besar terjadi yang membuat kubus yang dibuat oleh Jie Yan untuk meledakkan ruang langsung hancur seketika. Di saat itu juga, Yun Ce mengambil kesempatan untuk menghancurkan domain pedang miliknya agar domain ruang Jie Yan rusak. Niat pedang dan konsep ruang saling melahap dengan liar lalu keduanya menghilang karena tidak ada pemenang sama sekali. Nafas awan, bentuk keenam. Awan kilat dan ledakan guntur. Pedang awan abadi Yun Ce berdengung keras saat diselimuti oleh niat pedang yang kali ini berubah menjadi warna hitam yang sangat tebal dan ia langsung mengayunkannya ke arah Jie Yan. Sraing. Blar. Dari tebasan pedang Yun Ce, 6 guntur berwarna hitam meledak dan sedikit menyebar ketika bergerak ke arah tempat Jie Yan berada. Walaupun itu menyebar, itu tetap mengarah pada Jie Yan pada akhirnya. Kecepatan serangan itu jauh melampaui kecepatan yang bisa ditangani oleh Jie Yan. Ia tidak menyangka bahwa Yun Ce akan mampu mengeluarkan serangan seperti itu. Esensi dari kekuatan level mata pedang yang dirubah dan dipadatkan sangatlah kuat. Jika ia terkena serangan itu, kemungkinan banyak bagian tubuhnya yang rusak. Seni kehancuran, perisai yin yang. Dung. Lingkaran perisai yin yang berputar dengan cepat di depan Jie Yan dan langsung memblokir serangan Yun Ce. Jika ia terlambat sepersekian detik saja, ia pasti akan terkena serangan secara langsung. Blar, 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 krak, krak. Perisai yin yang perlahan retak dan pulih kembali dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi Jie Yan terkejut karena baru kali ini ada yang membuat perisai yin yang mengalami retakan. Selain dari itu, konsumsi yang digunakan olehnya sangat banyak hanya untuk menahan serangan tersebut. Niat pedang berupa petir hitam meledak ke segala arah yang membuat banyak tempat hancur berantakan. Kena kau. Yun Ce yang mengkonsumsi banyak niat pedang dalam serangan itu tentu dilakukan dengan sengaja agar Jie Yan menggunakan perisai yin yang ia duga menggunakan banyak kekuatan dan konsentrasi harus sangat tinggi saat mempertahankan perisai.
Nafas awan, bentuk kedua. Roh awan petir. Zep. Yun Ce menghilang dan muncul di arah yang bukan tempat perisai Yin yang menahan serangan lalu melancarkan serangannya. Seraing. Sosok berbentuk kabut putih memegang pedang muncul di belakang Jie Yan lalu mengayunkan petir yang membentuk pedang di tangannya. Sial. Jie Yan sangat terkejut dan ia langsung bereaksi. Ia hanya mampu berbalik sedikit lalu menahan serangan dengan pedangnya. Blar. Namun Jie Yan yang tidak tahu apa serangan itu terkejut ketika petir putih menyelimuti dirinya disertai oleh tekanan yang sangat kuat menekannya lalu menghempaskannya. Uhuk. Jie Yan yang terhempas masih diselimuti oleh petir putih. Ia memuntahkan uap panas karena bagian dalam tubuhnya dirusak oleh petir. Ia tidak menduga bahwa serangan yang tampak seperti sebuah tebasan itu ternyata adalah penyaluran petir ketika mengenai sasaran. Itulah sebabnya teknik Yun Ce disebut sebagai roh awan petir. Yun Ce yang sedikit kelelahan langsung menghilang kembali dan muncul di dekat Jie Yan terhempas. Jie Yan yang merasakan itu, langsung mengarahkan telapak tangannya ke arah Yun Ce lalu gerbang roh perlahan muncul yang membuat Yun Ce tiba-tiba membatu dan kewaspadaannya meningkat. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Dek. Jie Yan muncul di sisi lain karena Yun Ce tidak jadi menyerangnya lalu Jie Yan langsung mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Belitan Ki Raja. Seni rahasia, penghancuran ilahi. Krak. Gerbang roh terbuka tetapi tidak ada siapapun yang keluar yang membuat wajah Yun Ce pucat lalu merasakan bahaya dari sampingnya. Ia tahu bahwa dirinya terlalu waspada dan ditipu oleh Jie Yan secara mentah-mentah. Blar. Hamburan petir tidak beraturan meledak dan menyapu Yun Ce yang mencoba bertahan. Yun Ce terpental dan memuntahkan banyak darah saat Ki Raja dan kekuatan mengerikan lainnya mencoba menghancurkan organ dalam tubuhnya. Tep. Ketika Yun Ce mendarat dengan susah payah, ia terengah-engah dan menatap Jie Yan sambil menggertakkan giginya dengan kuat. Uhuk. Yun Ce mencoba menutup mulutnya dengan tangan kiri saat memuntahkan seteguk darah sekali lagi. Sementara itu, Jie Yan di sisi lain juga tidak dalam kondisi lebih baik dari Yun Ce. Tubuhnya masih mati rasa serta beberapa organ dalam tubuhnya hangus oleh serangan Yun Ce sebelumnya. Pertarungan antara Jie Yan dan Yun Ce membuat semua penonton menahan nafas karena pertarungan tersebut sangatlah intens. Tidak ada yang berbicara dan menunggu keduanya untuk menyerang lagi. Mata Jie Yan saat ini berkilau aneh. Saat terus bertarung, ia terus mengaktifkan mata dewa untuk melihat semua hal. Dan ini adalah keunggulannya dalam pertarungan tersebut. Yun Ce. Selama memasuki alam abadi, kaulah yang pertama menekanku sedemikian rupa. Tetapi aku tidak akan kalah di sini. Ucap Jie Yan dengan seringai kejam di wajahnya. Hal yang sama harus aku katakan. Kau mampu menekanku sedemikian rupa. Tetapi sebelum aku membalas dendam, aku tidak akan kalah. Balas Yun Ce dingin saat petir putih memercik di pedang awan abadi. Tampaknya kau akan menggunakan belitan Ki Raja tidak sempurna itu bukan? Apa kau tidak memiliki pilihan lain lagi? Tanya Jie Yan saat ia mengerahkan semua Ki Raja di pedang miliknya untuk melakukan serangan terakhir. Yun Ce tidak membalas dan hanya membuat kuda-kuda menyerang. Jie Yan tidak lagi berbicara dan melakukan hal yang sama. Dan keduanya telah bertekad untuk melakukan serangan akhir.
Dan ini akan langsung menentukan siapa pemenangnya. Episode sebelumnya, Jie Yan vs Yun Che. Episode berikut, pemenang, Bintang Tianyu, Sekte Pedang. Jie Yan dan Yun Che terengah-engah saat ini ketika keduanya membuat kuda-kuda untuk menyerang dan menentukan pemenang kompetisi. Dalam hati Yun Che, ia berpikir bahwa serangan terkuatnya tidak mungkin dikalahkan oleh Jie Yan karena ini adalah serangan pamungkas yang membuat gurunya sangat terkenal di masa lalu. Zurt, zurt, petir putih memercik di pedang Yun Che. Tetapi tidak terasa adalah fluktuasi Ki Raja karena itu memang versi belitan Ki Raja milik ahli pedang awan abadi di masa lalu. Hanya sedikit yang mampu melacak bahwa itu adalah Ki Raja. Walaupun metode Ki Raja itu unik, kekuatannya tidak terlalu tinggi seperti belitan Ki Raja milik Jie Yan yang memang khusus digunakan untuk menghancurkan secara paksa, menembus pertahanan mutlak, meningkatkan kekuatan serangan ke level ekstrim dan mengguncang jiwa target agar kehilangan kesadaran begitu terkena serangan. Bisa dikatakan, teknik belitan Ki Raja yang diwarisi oleh Jie Yan dari Xiao Chen adalah metode tertinggi dari semua metode belitan Ki Raja. Arena berguncang keras ketika Jie Yan dan Yun Che mengerahkan semua kekuatan mereka yang tersisa, terutama untuk Jie Yan yang dari tubuhnya memercikkan petir hitam kemerahan ke segala arah. Ini Ki Raja. Bagaimana bisa Ki Raja mencapai level seperti ini? Bahkan sebelum menggunakan metode belitan Ki Raja, itu sudah mampu menyebabkan kerusakan fisik. King Long berkata dengan takjub saat melihat Jie Yan. Kaisar Sidan tetua Aula Penegak Hukum mengangguk serius karena keduanya juga berpikiran hal yang sama. Ketiganya tahu ketika melihat Ki Raja Jie Yan bahwa Ki Raja itu merupakan Ki Raja terbaik dari yang terbaik. Tidak mengherankan mereka merasa kekuatan serangan Jie Yan terlalu jauh dari level kultivasinya. Untuk Yun Che, itu dapat dimaklumi karena niat pedangnya telah mencapai level mata pedang. Hanya bermodalkan itu saja, Yun Che sudah bisa menyapu semua kultivator tingkat jiwa abadi tahap puncak dengan mudah. Para eselon atas Sekte Pedang tahu dan semua kekuatan besar yang ada di sana tahu bahwa Jie Yan unggul dalam kekuatan tubuh, kecepatan dan Ki Raja. Sementara Yun Che, unggul dalam kecepatan dan niat pedang serta insting bertarung tinggi dalam menangani ahli pedang. Hal ini tentu membuat keduanya menjadi seimbang. Ini juga dikarenakan Yun Che memiliki Ki Raja dan metode belitan Ki Raja walaupun itu tidak sempurna. Jika tidak, sedari awal Yun Che mungkin sudah tumbang ketika terkena serangan penuh teknik penghancuran ilahi Jie Yan. Tubuh Yun Che tidak sekuat King Mo, tentu tidak mengherankan dia akan langsung jatuh terkena serangan yang sama. Namun, karena Ki Raja, ia dapat bertahan. Nafas awan, bentuk ke-13. Drurt. Langit gelap seketika saat Yun Che menggunakan teknik terkuat yang ia miliki. Dari dalam mulutnya, uap yang merupakan niat pedang merembes perlahan. Yun Che memegang pedang awan abadi dengan kedua tangan ke arah belakang. Tanah di bawah kakinya tampak cekung sedikit karena semua kekuatan yang telah dipadatkan dalam satu serangan. Tebasan awan abadi pembunuh dewa. Duar. Yun Che melesat layaknya sebuah guntur ke arah Jie Yan dan kawah tercipta di tempat ia berpijak sebelumnya. Sementara itu, Jie Yan yang telah menggunakan semua niat pedang, belitan Ki Raja dan konsep ruang dan waktu juga melesat seperti sebuah bayangan.
Semua tempat yang ia lewati menerima fluktuasi ruang yang membuatnya bisa robek kapan saja. Hanya bergerak saja, itu sudah menimbulkan efek mengerikan. Seni rahasia tertinggi, bila kekacauan ilahi. Teknik ini tidak pernah digunakan oleh Jie Yan, salah satu dari teknik dalam kategori seni rahasia tertinggi yang ia warisi. Kekuatan serangan ini tidak sebaik tebasan Kaisar Surgawi, tetapi daya serang berfokus pada titik tunggal, sedikit lebih kuat daripada teknik penghancuran ilahi. Alasan kenapa tidak digunakan? Persyaratan penggunaannya adalah lengan yang kuat untuk menahan efek ruang, serta harus menguasai konsep ruang dan waktu tingkat pertama. Jie Yan dan Yun Ce muncul di jarak hampir 2 meter dari musuh masing-masing lalu mengayunkan pedang dari belakang ke depan sekuat tenaga. Terang! Blar! Seluruh tempat langsung hancur berantakan saat ki, konsep, niat pedang dan bahkan ki raja meledak ke segala arah. Para eselon atas sekte pedang langsung bergerak untuk mempertahankan penghalang karena itu langsung mengalami retakan ketika kedua serangan bertemu. Semua tempat tampak gelap ketika kedua serangan bertemu. Angin kencang berhembus ke segala arah. Semua penonton langsung mengangkat tangan untuk menghalangi angin kencang tersebut. Yun Ce yang menatap itu, sungguh tidak percaya karena serangan terkuat yang ia warisi dari gurunya akan dihalau oleh Jie Yan. Ia menggerakkan giginya dan terus mendorong sekuat tenaga yang ia bisa. Untuk Jie Yan, ia merasakan sedikit efek dari teknik itu. Jika ia melepaskan efek samping keluar, maka ruang di semua tempat akan terkoyak-koyak, dan itu bukan ide baik karena ia juga akan dalam bahaya. Itulah sebabnya teknik ini hanya bisa gunakan ketika ia mempelajari konsep ruang dan waktu tingkat pertama agar dapat menyimpan kekuatan itu di lengan dan pedangnya ketika menyerang agar efek semakin maksimal. Jie Yan yang terus mendorong, tersenyum lebar. Kilatan tertentu terlihat di matanya. Aura berwarna emas merembes lebih banyak ke arah pedangnya. Yun Ce, tampaknya kali aku akan menang, ucap Jie Yan. Yun Ce yang menggertakkan giginya dengan kuat, tentu tidak percaya. Tetapi, ketika ia melihat aura emas yang semakin padat di pedang Jie Yan, ia tidak tahu harus berkata apa. Niat pedang level mata. Sebelum Yun Ce selesai berbicara dengan nada tidak percaya, Jie Yan yang selalu menganalisis level niat pedang Yun Ce juga akhirnya mendapatkan terobosan. Jie Yan langsung menekan pedangnya sekuat mungkin lalu berhasil mengayunkan pedangnya. Kerang! Jeres! Yun Ce kehilangan keseimbangannya ketika pedang di tangannya ditepis lalu tebasan Jie Yan langsung mengenai tubuhnya. Uhuk! Yun Ce terpental sangat jauh bersamaan dengan energi pedang dari Jie Yan. Luka sayatan besar terlihat di dadanya, kesadarannya menghilang seketika tetapi ia tetap memegang pedang awan abadi di tangannya dengan erat. Duar. Tubuh Yun Ce bersamaan dengan energi serangan Jie Yan menghantam penghalang tersebut lalu langsung merobohkannya walaupun energi pedang itu langsung menyusut tajam karena kehabisan energi dan tidak mencapai sisi penonton. Bluk. Yun Ce terjatuh di luar arena dengan berlumuran darah serta kesadarannya telah menghilang. Untuk Jie Yan ia langsung berlutut dan menopang tubuhnya dengan pedangnya. Baru kali ini ia merasa sangat kelelahan ketika bertarung satu lawan satu dengan seseorang ketika ia naik ke alam abadi. Tetapi ia tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya karena dengan terus-menerus bertarung dengan Yun Ce, ia akhirnya membuat terobosan baru dalam niat pedang.
Bisa dikatakan, Yun Che merupakan batu sandungan baginya untuk menjadi lebih kuat. Kejadian itu membuat penonton terkejut dan langsung bersorak keras ketika mendengar suara tetua pertama di langit. Pemenang kompetisi tahap ketiga adalah Jie Yan. Episode sebelumnya, Jie Yan vs Yun Che 2. Episode berikutnya, hadiah Bintang Tianyu, Sekte Pedang. Wow. Para penonton bersorak keras seketika karena pertarungan intens yang sangat menegangkan dan sangat hebat untuk ditonton akhirnya dimenangkan oleh Jie Yan. Dia menang. King Lan Yu bergumam kecil ketika menatap ke arah Jie Yan. Ia tidak menduga bahwa murid baru yang ia coba lindungi di hutan purba oleh gurunya akan menjadi pemenang. Dia menerobos ke level mata pedang walaupun itu belum stabil. Sungguh sulit dipercaya bahwa di saat kritis, kekuatannya akan meningkat sekali lagi. Dia adalah lawan yang jauh lebih tinggi dari kata layak. Huoyun Yinger mencengkram erat gagang pedang miliknya karena ia sangat ingin bertempur dengan seseorang seperti Jie Yan. Tim medis. Cepat rawat Yun Che. Teriak tetua pertama saat mendarat di depan Yun Che lalu memeriksa lukanya. Tetua pertama sedikit lega karena Yun Che masih hidup walaupun jika dibiarkan dalam waktu beberapa jam, mungkin nyawanya akan pergi ke tanah suci. Tim medis langsung memberikan pertolongan kepada Yun Che di tempat agar lukanya tidak semakin parah. Luka itu tercetak dari bahu ke tengah dadanya, bisa dipastikan bahwa bekas luka itu tidak akan pernah hilang. Sementara itu, tetua kelima yang menonton dari tempat yang sangat jauh, memasang ekspresi muram. Ia tentu dapat melihat bahwa Jie Yan telah menembus level mata pedang yang artinya Jie Yan telah memiliki kualifikasi memasuki jajaran murid inti Sekte Pedang Bintang Tianyu. Bajingan. Tampaknya akan lebih sulit untuk membunuhnya. Aku tidak peduli lagi tentang jimat bulan. Bocah itu harus mati. Batin tetua kelima dan menatap ke arah samping. Aku menyerahkan hal ini padamu. Bunuh bocah itu. Aku akan membayar dengan harga 20 juta batu roh kelas atas. Ucap tetua kelima saat melihat ke arah sosok berjubah hitam dengan lambang matahari gelap. JJJ. Tetua kelima tampaknya menggunakan lebih dari setengah kekayaannya hanya untuk membereskan murid tingkat jiwa abadi tahap akhir. Sungguh tidak terduga. Ucap sosok berjubah tersebut yang tidak lain adalah salah satu petinggi dari organisasi Gerhana Matahari. Kau tidak perlu banyak berbicara. Ini adalah deposit sebanyak 5 juta batu roh kelas atas. Aku akan membayar sisanya ketika mayat bocah itu datang ke pintuku. Balas tetua kelima dingin saat melempar cincin ruang lalu menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Ketika menangkap cincin ruang, sosok tersebut terdiam beberapa saat lalu berkata dengan nada mengejek, "Jika saja kau bukan seorang klien, kau pasti akan mati sekarang juga." Jangan terlalu menganggap dirimu tinggi tetua kelima, jika kau mencoba memprovokasiku sekali lagi, kaulah yang pertama akan aku penggal. Setelah sosok berjubah tersebut berbicara sendiri, ia pun menghilang dalam sekejap. Jie Yan tidak tahu bahwa dirinya telah ditargetkan dan bahkan kepalanya memiliki harga 20 juta batu roh kelas atas. Saat ini Jie Yan juga sedang dirawat oleh tim medis karena ia juga terluka ketika bertarung dengan Yun Che. Penghargaan pemenang kompetisi ditunda beberapa jam karena Yun Che belum sadarkan diri.
Yun Che yang saat ini berada di ruangan medis pun terbangun dan merasakan sakit luar biasa di dadanya. Aku kalah. Mengingat apa yang terjadi, Yun Che tersenyum pahit karena tahu bahwa pertarungan melawan Jie Yan membuat dirinya sebagai batu asah buat Jie Yan mencapai niat pedang level mata pedang. "Bagaimana keadaanmu?" tanya tetua pertama yang memasuki ruangan tersebut dan melanjutkan, "Apakah kau akan hadir dalam upacara penghargaan?" "Tampaknya itu tidak mungkin tetua," jawab Yun Che karena ia tahu bagaimana kondisinya sendiri saat ini. Tetua pertama menghela nafas lalu mengangguk dan berkata sebelum ia pergi, "Aku akan mengantar hadiah juara kedua kepadamu nanti." Yun Che tidak menjawab. Ia hanya melihat ke arah tetua pertama yang pergi lalu menatap ke arah pedang awan abadi yang bersandar ke arah tempat ia berbaring. "Guru, aku akan berjuang keras menemukan sisa warisan lengkapmu yang direbut oleh musuhmu. Sebelum itu tiba, aku tidak akan pernah kalah lagi," ucap Yun Che dengan nada datar tetapi terlihat kesedihan yang luar biasa di matanya karena ia pernah berjanji kepada gurunya sebelum meninggal bahwa ia tidak akan pernah kalah dan menemukan seseorang yang menjebak gurunya lalu mengambil setengah warisan metode belitan Ki Raja yang merupakan harta turun-temurun keluarga gurunya. King Long mengetahui bahwa Yun Che tidak dapat hadir. Oleh karena itu hanya ada 6 peserta yang kali ini berada di tengah arena. Untuk King Chao yang terbunuh, itu dilupakan oleh semua orang kecuali untuk King Mu. Saat ini King Long berada di atas podium yang baru saja dibangun dan menatap 6 murid di arena. "Aku nyatakan kompetisi yang diadakan 10 tahun sekali yang diadakan oleh Sekte Pedang resmi berakhir. Jie Yan, pemenang kompetisi diharapkan datang untuk menerima hadiah untuk pemenang kompetisi." Suara King Long tidak terlalu keras tetapi tetap dapat didengar oleh semua orang. Jie Yan yang sudah pulih cukup banyak perlahan berjalan ke arah atas podium lalu berdiri di depan King Long dan semua eselon atas Sekte Pedang di belakang King Long kecuali untuk tetua kelima yang tidak terlihat sampai saat ini. "Sebelum itu, aku mengucapkan selamat kepadamu. Hadiah yang akan kau terima berupa sumber daya. Yang pertama adalah 1 juta batu roh kelas atas, pil terobosan langit, giok pemahaman niat pedang level mata pedang tidak sempurna dan 1 hadiah lainnya kau dapat memilih sumber daya yang kau inginkan selagi itu masih dalam ruang lingkup kemampuan Sekte Pedang," ucap King Long. Mendengar itu, Jie Yan tentu saja sangat bersemangat di dalam walaupun tetap biasa saja di permukaan. "Apakah aku dapat meminta giok pemahaman konsep ruang tingkat kedua?" tanya Jie Yan. King Long tersenyum karena sudah menduga bahwa Jie Yan akan meminta hal itu dan ia memang telah memintanya dari seseorang, yaitu Kaisar Si. Kebetulan Kaisar Si memiliki giok pemahaman konsep ruang dalam koleksinya walaupun King Long harus membayar harga cukup mahal karena Kaisar Si juga pasti menduga bahwa Jie Yan akan meminta hal itu. "Iya, kebetulan Sekte Pedang memiliki benda yang kau inginkan." King Long melambaikan tangannya lalu sebuah cincin ruang berisi batu roh, sebuah pil, giok pemahaman niat pedang dan giok pemahaman konsep ruang langsung melayang di depan Jie Yan. Mata Jie Yan berbinar seketika karena tidak menyangka bahwa benda langka seperti itu akan dimiliki oleh Sekte Pedang. Ia telah kewalahan mencoba memahami konsep ruang tingkat kedua, dan ingin mencari giok pemahaman konsep ruang. Tetapi ia tahu bahwa itu pasti sangat sulit, bahkan Xiao Zia juga berpendapat sama dengannya.
Ini tentu dikarenakan kelangkaan kultivator pengguna konsep ruang. Jika ingin mengolah konsep ruang, hanya kultivator yang telah mempelajari hal itu yang tahu bahwa mereka harus memahami sedikit konsep waktu yang tidak dapat dipisah darinya. Tetapi Jieyan adalah keberadaan unik, garis darah miliknya sangat terkait dengan konsep ruang dan waktu. Walaupun ia harus mempelajarinya secara mendalam, keunggulan garis darahnya adalah mampu memahami secara langsung konsep dasar ruang dan waktu sebagai bekal awal. Terima kasih Master Sekte. Jieyan langsung menyimpan semua hadiah yang ia terima. Dan untuk konsep waktu, ia yakin bahwa ketika ia mempelajari konsep ruang secara mendalam, konsep waktu akan dapat dipelajari secara samar. Ini karena kedekatan antara konsep ruang dan waktu, apalagi dengan garis darah yang memang dikhususkan untuk mempelajari konsep tersebut. Dan yang terakhir, karena kau telah mencapai niat pedang level mata pedang, maka mulai hari ini kau akan resmi menjadi murid inti ke-9 Sekte Pedang Bintang Tianyu. Ucap Qinglong sekali lagi dan membuat banyak orang terkejut karena mereka tidak tahu bahwa Jieyan telah menerobos dan mencapai level tersebut dalam jalan pedang. Episode sebelumnya. Pemenang. Episode berikutnya. Qingmu yang sangat menyedihkan. Bintang Tianyu, Sekte Pedang. Menjadi murid inti. Jieyan sedikit terkejut dengan keputusan yang dikatakan oleh Qinglong. Ya, jika seorang murid mencapai niat pedang level mata pedang, maka murid tersebut akan memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti. Ujar Qinglong. Sebelum Jieyan bertanya kembali, Qinglong langsung melanjutkan, tetapi kau masih berada di fase murid inti percobaan. Kau akan dikirim untuk menyelesaikan misi tertentu. Kau bisa menolak jika tidak ingin melakukan misi, tetapi kualifikasi untuk menjadi murid inti akan dicabut. Jieyan terdiam ketika mendengarnya. Tentang menjadi murid inti, ia tidak terlalu tertarik. Tetapi, memikirkan kembali tentang Sekte Pedang Utama, jika berasal dari Sekte Pedang Cabang, mereka harus memiliki kualifikasi tertentu agar dapat pergi ke sana. Dan cara paling mudah adalah menjadi murid inti. Pikirkan kembali, saat kau mengambil keputusan, datanglah ke aula misi. Ucap Qinglong lalu menatap ke arah King Lan Yu dan King Mo untuk memberikan penghargaan yang sama karena keduanya merupakan peserta yang memasuki babak semifinal kompetisi tahap ketiga. Jieyan hanya diam dan memikirkan tentang apakah ia mengambil misi atau tidak. Ia yakin pasti misi tersebut akan sangat berbahaya. Namun, jika ia tidak melakukannya, akan sulit untuk meningkatkan kekuatan jika ia terus berada di Bintang Tianyu. Tentang alam surga, kekuatannya tidak akan cukup untuk menjelajahi tempat itu. Ia sangat yakin bahwa para tetua Sekte Pedang juga mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menjelajahi alam surga level terendah hingga mencapai pusat alam surga. Aku tidak perlu terburu-buru untuk memasuki alam surga. Lagi pula, jika aku ingin pergi dengan kekuatanku saat ini, kemungkinan aku bahkan tidak mampu menembus segel yang melindungi hutan purba. Batin Jieyan saat ia dengan penuh minat melihat perayaan kompetisi yang tidak berlangsung cukup lama. Setelah selesai perjamuan kecil di arena tersebut, Jieyan langsung pergi ke arah tempat perjudian untuk mengumpulkan hasil kemenangan taruhan. Jumlah batu roh sebanyak 12.500.000 bukan sesuatu yang bisa dikumpulkan dengan mudah.
Kekayaan seperti itu bisa dikatakan adalah kekayaan normal pada kultivator tingkat Raja Abadi. Untuk dirinya yang masih berada di tingkat jiwa abadi, tentu jumlah sumber daya itu akan sangat besar. Setelah menerima hasil kemenangan taruhan, jumlah batu roh di cincin ruang Jieyan saat ini telah mencapai 14 juta batu roh kelas atas. Jumlah ini memang cukup besar. Tetapi suatu hari nanti jumlah ini pasti hanya akan sangat sedikit. Saatnya mempelajari giok pemahaman konsep ruang dan giok pemahaman niat pedang tidak sempurna di level mata pedang. Ketika Yuer dan Zia selesai berkultivasi, aku akan meminta pendapat keduanya. Batin Jieyan saat pergi berjalan keluar dari tempat perjudian. Saat Jieyan berjalan perlahan keluar dari arena, banyak murid yang menatapnya dengan mata panas, sementara para murid wanita menatapnya dengan tatapan cinta. Siapa yang tidak akan mengidolakan pemenang kompetisi? Selain dari itu, pertarungan Jieyan disaksikan oleh semua murid. Dari hal itu, mereka tahu seberapa hebatnya Jieyan dan mereka tidak ragu untuk menjadikan Jieyan objek target dilampaui untuk para murid pria dan objek cinta untuk para murid wanita. Jieyan merasa sedikit risih tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia juga mempercepat laju langkahnya ke kediamannya untuk mulai berkultivasi. Sesampainya di ruangan tempat tinggalnya, Jieyan mengeluarkan kedua giok yang menjadi hadiah kenangan kompetisi. Untuk pil terobosan langit, ia tidak akan menggunakannya saat ini karena ia berencana menggunakannya jika ingin menerobos ke tingkat penguasa abadi. Jieyan melihat kedua giok tersebut dan tanpa berpikir lama, ia langsung menyimpan giok niat pedang karena ingin berkonsentrasi menaikkan level konsep yang ia gunakan. Ia mengolah dua jenis konsep walaupun nyatanya itu ada tiga karena konsep ruang dan waktu bisa dipisah, oleh karena itu, ia tentu akan mendahulukan menaikkan level konsep miliknya. 1 minggu lagi Yuer dan Zia akan selesai berkultivasi. Apakah aku mampu menaikkan level konsep ke tingkat kedua selama 1 minggu? Mungkin itu akan menjadi keberuntungan. Batin Jieyan dan langsung menyuntikkan kesadarannya ke dalam giok pemahaman konsep ruang. Aura berwarna abu-abu yang merupakan cerminan dari konsep ruang menutupi seluruh tubuh Jieyan. Saat mencoba memahami lebih jauh konsep ruang, Jieyan hanya bisa menghela nafas dalam hati karena ia yakin bahwa untuk memahami konsep ruang tingkat kedua, 1 bulan sudah pasti dianggap sangat luar biasa jika mampu memahaminya. Ternyata tidak mungkin mempelajari konsep ruang dalam waktu 1 minggu. Aku masih terlalu meremehkan kesulitan memahami konsep ruang. Itu cukup wajar karena para kultivator yang mampu menguasai konsep tingkat kedua pada umumnya berada di tingkat kultivasi Raja Abadi. Jieyan hanya bisa menghela nafas. Jieyan yang telah memutuskan, terus mempelajarinya. Ia tidak harus menyelesaikannya dalam 1 kali memahami. Ia dapat melakukannya secara perlahan. Setelah 1 minggu, ia telah membuat rencana menghentikan memahami konsep ruang tingkat kedua dan ingin mencoba apakah ia bisa menyelesaikan misi yang dikatakan oleh King Long. Sementara itu, di villa besar tertentu di Sekte Pedang, tetua kelima menatap ke arah muridnya King Mu yang tampak berlutut dengan tubuh gemetaran. Sampah tidak berguna. Aku akan memberikanmu kesempatan King Mu. Gunakan ini akan membuatmu dapat meningkatkan kekuatanmu mencapai tingkat penguasa abadi tahap menengah. Tetapi harga yang kau bayar adalah setengah dari masa hidupmu.
Dan juga kekuatanmu hanya akan berada di level puncak penguasa abadi tahap awal. Ucap tetua kelima dingin saat melempar sebuah botol kecil kaca berisi 1 pil. King Mu buru-buru menangkap botol kecil tersebut. Walaupun harga yang ia bayar sangat tinggi, ia tidak ingin mati di tangan gurunya sendiri. Sebagai murid tetua kelima, ia tentu tahu berapa mengerikannya gurunya itu. Baik guru, aku akan melakukannya. Ucap King Mu patuh. Bagus, tidak lama lagi bocah Jie Yan itu akan mengambil misi untuk menjadi murid inti. Dan aku sudah memperbaharui datar secara sengaja. Tidak peduli misi mana yang dia ambil, dia akan pergi ke Kekaisaran Xi. Bunuh dia begitu kau bertemu dengannya. Perintah tetua kelima lalu melambaikan tangannya untuk mengusir King Mu. King Mu yang masih sedikit takut pun buru-buru membungkuk dan pergi dari tempat itu. Namun, King Mu tidak tahu bahwa pil yang ia konsumsi, selain dari menguras setengah dari hidupnya demi kekuatan, itu juga akan melahap bakatnya. Sejak awal, King Mu memiliki bakat untuk mencapai tingkat Raja Abadi paling tidak di tahap akhir. Namun, setelah mengkonsumsi pil tersebut, bisa dipastikan bahwa bakat King Mu hanya akan bisa mencapai tingkat penguasa abadi tahap puncak dan tidak akan pernah bisa naik ke tingkat Raja Abadi. Episode sebelumnya, hadiah. Episode berikutnya, mengambil misi khusus.